Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, para konco, para sedulur. Waalaikumsalam. Kita akan ngobrol tentang apapun yang ada di negeri ini, kita diskusi dengan Abdul Malik Ismar, seorang pakar psikolog politik dan juga seorang dosen atau ilmuwan. Prof, apa kabar? Sehat? Alhamdulillah sehat. Apa Sudah kabar? lama nggak bertemu ya, Prof. Sibuk apa akhir-akhir ini, Pak Ismar? Ya, terutama ngajar dan ada sejumlah hal yang sedang saya rencanakan cuma belum kejadian. Apa itu? Tentang apa? Macam-macam lah. Penelitian juga antara lain penelitian. ya. Beberapa. Nah, kita pengen ngobrol tentang beberapa hal yang minggu-minggu ini, bahkan pekan-pekan ini, bahkan bulan-bulan ini, dan saya pikir bisa akan panjang nih. Fenomena Indonesia gelap, fenomena kabur aja dulu, fenomena yang bahkan masyarakat Indonesia atau pemuda Indonesia pesimistis dibanding dengan negara-negara di ASEAN. Sebenarnya fenomena seperti itu wajar nggak sih, Prof? Seorang masyarakat, publik merasakan seperti itu, Prof? Begini, wajar atau tidaknya itu sangat tergantung pada kondisi negara kan, ya. Bahwa berangkat dari fenomenanya dulu ya, fenomena keresahan tadi itu biasanya muncul kalau ada ketidakpuasan terhadap negara, ya. Macam-macam, apakah itu politiknya, apakah itu ekonominya, terutama dua itu sih sebetulnya ya, terutama itu. Nah, ketika itu dirasakan sekali, ya salah satu fenomena yang muncul itu, yang sekarang sedang rame kabur aja dulu itu bukan fenomena baru kan itu. Bukan fenomena baru sama sekali. Dan juga bukan khas Indonesia saja. Artinya begini, itu juga dialami oleh negara-negara dalam keadaan tertentu. Di Indonesia juga belum bisa dibilang itu bukan baru, Prof? Di Indonesia juga bukan baru. Jadi bukan baru gini, bukan baru, mungkin yang baru itu degree-nya, derajatnya, ya. Fenomena itu biasanya disebut sebagai brain drain, ya kan? Apa itu, Pak? Brain drain, jadi larinya tenaga skill, gitu kan ya, ke luar negeri. Kapan mereka lari? Dan biasanya brain drain ini ya, yang lari biasanya orang-orang yang dalam tanda kutip akan punya kesempatan di luar negeri. Di satu sisi itu, di sisi lain, tenaga yang betul-betul unskilled yang dibutuhkan oleh negara lain itu banyak sekali yang keluar kan gitu. Nah, brain drain ini biasanya muncul di negara-negara yang sedang resah ya, masyarakatnya resah, ada anxiety ya, ada ketakutan mungkin nggak ya, Prof ya? Belum sampai ke situ, bisa Prof, ya? jadi. Sebetulnya barangkali ini ya, ketika salah satu ukuran ya, ukuran biasanya yang dilakukan oleh political scientist ya, social political scientist ya, itu political alienations, keterasingan politik. Sampai segitunya, Prof, ya? Keterasingan politik. Sederhananya begini, definisi keterasingan politik itu ketika orang merasa terasing dari proses politik, ya. Artinya apa aja yang gue lakukan gitu ya, itu nggak ngaruh sama sama peristiwa politik, sama kebijakan yang diambil dan sebagainya. Nah, ketika orang merasakan itu, maka yang terjadi adalah keterasingan. Mereka terasing dari proses politik itu, ya. Salah satu reaksinya seringkali adalah pertama nih reaksinya itu pasif, ya, nggak mau ikutan politik, terserah, turnout rendah, misalnya gitu. Contoh Jakarta kemarin turnoutnya berapa? 20%, ya toh? Betul ya? Oh, yang kemarin, Prof ya? Iya, benar, pilkada kemarin. rendah sekali itu. Itu apa artinya? Siapa yang jadi nggak ada, bodo amat lah. Bodo amat lah kan, kira-kira seperti itu. Termasuk mungkin bisa dibilang kondisi sekarang ketika masyarakat mengkritik, akademi mengkritik, mahasiswa mengkritik, ya tidak ada perubahan, seolah itu bisa disebut sebagai alienation. Iya, bagian dari itu. Ketika dari alienations ini reaksinya ya macam-macam kan. Salah satunya menarik diri, ya kan, jadi pasif, jadi nggak ikutan, ya, itu satu.
atau protes. Hmm. Itu dua-duanya kita punya Ya, hari betul, ini. betul. Kalau ada yang menarik diri, ada yang Betul, protes. betul. Ada satu lagi, ya, kabur aja, Hmm. ya kan? Ada satu lagi kabur aja. Terutama ketika bersamaan dengan itu juga ada persoalan-persoalan ekonomi, misalnya Betul. kesempatan kerja dan sebagainya itu. Sekali lagi ini ya, bahkan ada ukurannya nih, ada Global Brain Drain Index ya, ada Brain Drain Index ya. Saya lupa siapa yang melakukan, nanti saya Brain Drain Index. Berarti dunia, Prof ya? Iya. Oh. Jadi negara-negara mana saja yang ada ini, Prof? Ada kajiannya? Ada. Oh. Nanti dicari silakan ya. Nah, bisa ditebak barangkali mana yang Brain Drain Index-nya paling kecil. Yang negaranya yang sangat mapan, ekonomi sejahtera dan sebagainya pasti kecil. Negara yang bergolak, Brain Drain Index-nya tinggi. Berarti sekelas Amerika tuh masih ada nggak, Prof? Kecil sekali kalau Amerika. Amerika justru jadi negara tujuan. Betul, Ya. betul. Walaupun sekarang nih belakangan ini, saya nggak tahu ya indeks Amerika berapa, tapi belakangan ini ada sejumlah orang yang memilih untuk keluar juga dulu dari Amerika karena Amerika agak ya gitu ya. Nah, selalu sih yang keluar atau jadi kan emigrasi. Di satu sisi kan ada emigrasi keluar ya. Itu negara-negara biasanya yang bermasalah, yang secara ekonomi atau politik bermasalah gitu ya. Brain Drain Index itu, dan mereka perginya kemana? Biasanya ke OECD countries, Eropa itu atau Amerika atau Kanada yang mapan gitu. Indonesia itu seingat saya ya, Brain Drain Index-nya itu sekitar di tengah-tengah gitu. Selalu di tengah-tengah lah. Kalau indeksnya itu kalau nggak salah dari 0 sampai 10 gitu ya. Indonesia itu sekitar mungkin 5-an gitu ya. Berarti separuh lah ya. Di tengah di antara extremely low sama extremely high ya, 10 high. Kalau hari-hari ini saya nggak tahu, saya pernah lihat angka ya. Indonesia itu mungkin kalau di ASEAN itu Brain Drain Index-nya itu nomor 4 kalau nggak salah. Yang pertamanya kalau nggak salah Laos atau gimana gitu ya. Saya surprise ketika saya lihat itu bahwa kita ini lebih tinggi dari Filipina. Itu loh. Itu agak menarik karena Filipina tuh sebenarnya hampir sama, Prof, tipe negaranya, terus kalau demokrasinya, Prof ya. Dan Filipina setahu saya dulu tinggal di Amerika lama. Orang Filipina yang keluar negeri itu banyak sekali. Di Amerika itu dokter, nurses itu tuh isinya Filipina dan ya. Tapi berarti tataran yang pegawai formal yang mungkin pendidikannya nggak begitu, Prof ya, yang justru yang di Filipina yang pada out itu, Prof ya? Dokter banyak nurses tinggi, nurses jadi nurses di Amerika itu susah sekali. Ya. Nah, itu makanya brain drain, tenaga skills nih terutama gitu. Nah, ceritanya agak lain dengan orang-orang yang low skilled ya. Jadi fenomena ini selalu ada sebetulnya. Artinya bukan hanya di Indonesia, selalu ada juga orang-orang Indonesia yang pergi ke luar negeri untuk cari nafkah, kan selalu ada benar. Ya, untuk perbaikan keadaan itu selalu ada. Jadi bisa dikatakan memang fenomena itu sudah lama, bahkan kalangan pendidik, kalangan peneliti, kalangan akademisi kadang-kadang orang milih mengajar di luar negeri, penelitian di luar negeri. Bahkan saya kemarin wawancara Profesor Panut itu, mantan rektor UGM itu, memang banyak sekali teman-teman dia yang justru bekerja jadi akademisi di luar. Itu kenapa, Prof? Karena memang pendidikan kita tuh ironisnya seperti apa, Prof? Pertama bekerja di luar dulu ya. Bekerja di luar, yang kebetulan saya pernah juga gitu ya. Dulu saya juga ngajar di Amerika cukup lama. Di sana itu nyaman sekali. Mengajar di sana itu nyaman sekali. Ini pengalaman pribadi saja ya. Mengajar itu betul-betul ya tugasnya mengajar, akademisi ya. Tugasnya itu ya mengajar dan melakukan penelitian, kan gitu ya. Fingerprint segala macam itu sehingga saya nggak ada itu ya. Nggak ada sistem nggak itu, ada. Terserah tugasnya mengajar, dilihat aja mengajar
mengajar Dari atau hasil. tidak, satu dan menulis atau tidak kan gitu. Mengajar itu bagus atau tidaknya ada evaluasi dari mahasiswa, ya kan? Betul. Ya gitu. Jadi nggak, kalau dia nggak ada di kursinya itu barangkali dia sedang baca dimanapun kan gitu. Jadi kreatif prosesnya itu dihargai, ya kan? Selain itu tentunya dari sisi salary, jadi akademisi misalnya, peneliti atau akademisi di negara seperti Amerika itu tidak jadi kaya raya, enggak, untuk ukuran sana ya. Tidak jadi kaya raya, tapi mungkin jadi kelas menengah lah kira-kira. Dan itu hidup yang nyaman sekali. Artinya Anda mau kira-kira mau apa saja gitu, kalau bukan yang mewah-mewah ya bisa gitu. Anda mau jalan-jalan, mau ini. Jadi dari sisi profesi nyaman, dari sisi kepuasan sendiri, kehidupan pribadi. ini juga nyaman. Sebetulnya seingat saya orang Indonesia ini banyak, paling nggak yang seangkatan dengan saya tuh pulang semua, walaupun mereka punya kesempatan yang baik dengan degree-nya master dan PhD, banyak yang PhD. Setahu saya yang seangkatan saya yang pada pulang itu, ya. Artinya ada challenge yang lain gitu ya di Indonesia. Pertanyaannya memang gini kok. Apa alasannya, Prof? Ya ekonomi dan politik, Prof, pasti ya. Challenges. Selain Anda udah belajar lumayan lama dan merasa punya sesuatu untuk disumbangkan gitu ya, Anda kepengen pulang sebetulnya. Jadi bisa dibilang nasionalismenya ini orang Indonesia, saya kira iya. Kalau saya dulu alasan antara lain ya challenges di Indonesia banyak yang barangkali lebih bisa saya sumbangkan untuk negeri ini, misalnya daripada misalnya untuk Amerika gitu. Kalau di Amerika ya I'm a professional academic gitu saja misalnya kan. Tapi kalau di sini challenges-nya banyak sekali dan itu menarik. Selain ya tadilah alasan nasionalis. Alasan inilah saya nggak tahu ya apakah nasionalisme atau ya hidup di dalam dan untuk masyarakat di mana Anda dilahirkan, dibesarkan. Gitu. Tapi kalau akhirnya Prof dan banyak teman-teman Pak Gismar yang pulang ke sini akademisi, mungkin udah PhD, lulusan PhD, sekarang melihat kondisi pendidikan di kita, apakah dihargai dengan nilai-nilai yang sama dengan tadi yang dialasan? Seingat saya, ini boleh dicek sih ya, saya nggak tahu ini pengalaman sejumlah itu. Saya kira sulit barangkali ya di Indonesia seorang dosen itu mengandalkan hanya dengan mungkin salary dari dosen saja, saya kira ya. Karena ada istilah tuh, Prof. Ya, dosen itu kerjanya sak dos-dos, hasilnya sak sen-sen sebetulnya. Ya, mungkin. Tapi kan kenyataannya di samping kepuasan juga mengabdi ke nasionalisme dan juga mungkin sebenarnya kalau memang pendidikan ini udah sebagai industri itu sebenarnya bisa, Prof, dibuat sedemikian rupa menjadi orang menarik dan ada passion-nya dan juga salary-nya sesuai gitu loh, Prof. Iya, betul juga. Selain itu sebetulnya ya kalau alasan pribadi misalnya, terutama untuk yang ilmu sosial sosial politik gitu ya, memang lebih challenging untuk di sini daripada kalau di sana kehidupannya ya pure academics, lebih ke sana lah, cenderung ke sana. Kalau di sini banyak sekali kesempatan untuk quote unquote terjun praktek dan fenomenanya kan luar biasa. Banyak sekali di Indonesia. Indonesia ini kan laboratorium politik yang luar biasa. Jadi banyak sekali konsultan, banyak pengamat. Jadi menarik sekali juga gitu dari sisi itu. Nah, kembali ke makanya ya di level itu ya orang yang sudah punya degree PhD gitu, ukurannya sih barangkali bukan sekedar yang tadi Mas Ferry tanyakan ya, apakah salary-nya cukup, bukan itu lagi gitu ya, ada hal lain gitu lah. Ada hal lain. Makanya kenyamanan profesi tadi itu jadi penting. Terutama nih ya untuk yang eksakta gitu ya, atau yang biologi, kimia dan sebagainya itu yang memerlukan lab yang canggih dan sebagainya. Nah, itu akan berat sekali untuk balik ke sini gitu ya.
Itu akan challenging banget itu Hmm. untuk ke sini. Meskipun kita tidak bisa mendikotomikan ya Pak ya, Mm. antara ilmu eksak dan ilmu sosial, tapi pada kenyataannya ya memang seperti itu Prof ya. Dari sisi ini ya resources, dari Resourcesnya, sisi SDM-nya Prof ya. Betul. facilities, dari sisi segalanya gitu, ya Hmm. kan? Akan 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 jauh lebih sulit barangkali ya untuk perform di level yang Ya, mereka bisa betul. perform di Betul. negara yang ya Ya, yang untuk asal di mana bersaing. mereka belajar gitu. Nah, gitulah saya kira.